Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Witanti. Saya dari kelas mata kuliah Kewarganegaraan 4A K1. Dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa saja perubahan dan ancaman di masa sekarang yang mengganggu keutuhan dan persatuan bangsa. Yang pertama, itu dengan adanya dampak globalisasi yang secara terus-menerus dan sampai sekarang itu mengalami peningkatan atau mengalami terus-menerus perkembangan. Jadi banyak mungkin seluruh masyarakat yang memang sudah paham teknologi itu banyak menerima berita hoax seperti itu. Berita hoax yang disebabkan di sini adalah banyaknya munculan berita dari sana sini tanpa tanpa membuktikan kebenarannya seperti itu, tanpa mungkin untuk sebagian orang awam kita hanya misalnya melihat berita di misalnya di media online komersil kayak gitu. Bisa kita melihat atau mungkin itu juga hanya clickbait untuk mungkin banyak pembacanya atau banyak viewersnya, tanpa kita tahu bahwa berita itu benar atau tidak. Tapi tanpa kita memikirkan itu, secara langsung kita membaca, kita sudah beranggapan bahwa bahwa berita ini benar loh kayak gini. Jadi muncul di pikiran, oh jadi ternyata begini. Jadi muncul adanya perbedaan di antara yang lain. Contohnya kayak mungkin yang Black Lives Matter itu, kayak dimana ada rasis di Papua seperti itu, atau mungkin di yang kemarin ada bermasalah di Amerika, di Los Angeles, yang sampai meninggal, kayak orang hitam rasisin sama polisi dan sampai meninggal, dia dicekek gitu lehernya, disikut gitu sampai meninggal. Itu sebuah rasis, tapi kita belum tahu kebenarannya seperti apa di kejadian. Tapi banyak media-media yang mencari keuntungan, yang mungkin bisa saja dia membuat judul yang mungkin berbeda dari kejadiannya. Maksudnya kayak mungkin aja, oh ternyata dia meninggal gara-gara, mungkin judulnya sebagian kecil judulnya, oh mungkin dia meninggal karena memang sudah pingsan ataupun apa kayak gitu. Ataupun bisa aja dilebih-lebihkan, dia ada yang mungkin ada satu sisi lain, berita lain ini memberitakan tentang sisi buruk polisinya, ataupun jadinya pembacanya itu benci sama polisinya gitu kan. Dan mungkin ada satu sisi lain yang berita ini memojokkan si korbannya. Jadi gimana, mungkin ada dua sisi pandangan berbeda gitu. Dan jika kita diskusikan, ibaratnya kayak misalnya kita diskusikan kepada teman kita atau kepada orang lain atau kepada siapapun, pasti kita karena kita membaca berita tersebut, jadi kita memiliki dua argumen, dua sudut pandang yang berbeda. Jadi terjadilah tektok gitu lah, terjadilah perbedaan pendapat, perbedaan persepsi atau segala macam diakibatkan dengan berita hoax tersebut. Dan yang di Indonesia ini ya, di Papua, mungkin kita tahu sebagian berita segala macam. Kalau misalnya di Papua itu mungkin rasis segala macam, banyak rasisnya, ataupun nggak ada toleransi atau gimana, terlalu memandang Papua tuh ibaratnya gimana ya, rasis kulit hitam gitulah, dikucilkan kayak gitu. Tapi kita nggak ada yang tahu kalau misalnya sebenarnya di sana ada mungkin emang nerima kulit hitam atau gimana pun. Ya mungkin emang di sisi lain ada satu pemberitaan yang memberitakan bahwa kulit hitam itu dikucilkan atau dirasis, terkena bully segala macam. Tapi di sisi lain mungkin ada loh yang kulit hitam itu tuh di welcome, kayak diterima, nggak dibully gitu, mungkin ada. Cuma karena bisa saja karena pemberitaan tersebut, karena berita-berita hoax yang beredaran di media online segala macam. Kalau misalnya media cetak mungkin kayak berita hoaxnya tuh agak enggak ya. Mungkin kalau misalnya media online yang banyak banget media hoax, seperti kayak di Line Today, di media-media Instagram, media online yang di explore Instagram itu tuh kan banyak berita yang enggak, mungkin belum terbukti keakuratannya, kebenarannya seperti itu. Jadi mungkin banyak
netizen banyak membaca dari sudut pandang ini, ada yang dia berargumen seperti ini, ada yang berargumen seperti ini. Jadi itu bisa saja mengakibatkan ancaman bagi kita sendiri. Jadi kita akan bisa saja warga Indonesia, jadi bisa warga Papua sama warga yang ibaratnya di ibu kota kayak gitu, karena Papua merasa terkucilkan atau merasa terbuli, jadi dia kayak merasa terasingkan sama negaranya sendiri karena perlakuan masyarakat ya, warga Indonesianya yang memojokkan Papua seperti itu. Jadi mungkin bisa saja suatu saat nanti atau kapanpun itu Papua tuh bisa saja memecah wilayah karena dia sudah merasa terasingkan oleh bangsanya sendiri. Dan masalah sepelenya yang pertama adalah banyaknya pemberitaan hoax tentang rasisme di Papua yang belum terbukti kebenarannya kayak gitu. Itu contoh-contoh kecilnya, tapi mungkin saja bisa nggak terjadi ataupun terjadi, ada dua kemungkinan. Cuma kalau misalnya bisa terjadi, itu ada pemecahan, ada mengganggu keutuhan wilayah kita, terus ada juga yang enggak mungkin kayak gitu. Jadi itu sebagai tantangan buat kita sendiri, anak muda milenial harus ada tantangan tersendiri bagaimana kita menyikapi berita hoax tersebut supaya tidak terjadi perpecahan atau tidak terjadi pemecahan wilayah atau pemecahan persatuan bangsa seperti itu loh, kayak gitu. Dan untuk anak muda ataupun kaum lainnya yang dewasa dan segala macam, bagaimana caranya kita agar menjaga kesatuan dan persatuan wilayah dan bangsa Indonesia? Yang pertama adalah satu yang paling penting, ciptakan rasa toleransi, mau toleransi antara agama, suku, ras, warna kulit segala macam itu harus ditumbuhkan. Karena kita Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi kita harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi di dalam diri kita sendiri. Kedua adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ini sudah sering kita belajar ya, mungkin di SMP kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan, mungkin di SMA segala macam, dan di kuliah tentang PKN kalau nggak salah kita sudah belajar ini semua. Kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan yang relevan dengan pembahasan ini adalah yang ketiga, persatuan Indonesia. Di sila ini persatuan Indonesia, bahwa kita tuh bersatu, kita satu, semua Indonesia tuh satu, walaupun kita berbeda suku, berbeda agama segala macam, berbeda ras, berbeda kulit hitam, ada yang kulit hitam, putih segala macam, kita harus bersatu karena sudah ada dalam Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman, mungkin untuk kita siswa mungkin yang masih SMA, SMP segala macam, atau mungkin yang sudah kerja segala macam, meningkatkan pemahaman melalui berita yang benar-benar akurat atau video mini video tentang bagaimana caranya menjaga akar keutuhan negara supaya tidak ada ancaman dari luar yang bisa saja mempengaruhi keutuhan Indonesia gitu loh. Kayak mungkin bisa saja ancaman dari luar itu bisa saja orang Indonesia tuh sudah tidak cinta tanah air, atau bisa aja mungkin orang Indonesia jadi warga negara asing karena dia di sini tidak dihargai ataupun banyak masalahnya yang benar-benar complicated seperti itu. Dan mungkin ada lagi tantangan yang menjaga keutuhan dan persatuan wilayah dan persatuan Indonesia. Yang kedua itu adalah korupsi. Korupsi Indonesia itu banyak banget masalahnya. Seperti kita tahu yang lagi dibicarakan akhir-akhir ini adalah bahwa penegak hukum Novel Baswedan waktu itu sempat disiram air keras oleh oknum tidak diketahui pada saat itu sehabis sholat subuh di masjid. Dan kita tahu bahwa sekarang pelakunya sudah diberitahu dan divonis hanya 1 tahun. Dan itu divonis 1 tahun, cuma 1 tahun kayak gitu, gimana kayak novel
Pak Novel Baswedan itu matanya sampai divonis buta sebelah, dan yang sebelah sini cuma hanya bisa 50% berfungsi, dan pelakunya itu cuma dihukum 1 tahun. Itu benar. Banyak di platform Instagram saya pribadi itu banyak yang kecewa sama hukum-hukum Indonesia. Maksudnya mahasiswa yang mungkin bukan jurusan hukum ataupun orang yang tidak kuliah ataupun yang kerja, itu pun tahu kalau misalnya hukumnya tidak adil, kayak padahal sudah ada di dalam nilai Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ini bener-bener gak ada adilnya. Kayak adil buat siapa kayak gini? Cuma gara-gara kenapa dia dihukum cuma 1 tahun, karena pelakunya itu mengakui karena dia nggak sengaja menyiram air keras ke matanya. Tidak mungkin dong sengaja, pasti ada niatan dibalik itu mengapa dia menyiram. Karena Pak Novel ini adalah penyidik KPK yang memberantas korupsi. Sedangkan di Indonesia ini banyak sekali tantangan ketika ingin membasmi korupsi, itu banyak sekali hambatannya, banyak sekali banyak sekali masalahnya kayak gitu loh. Karena mungkin untuk sebagian pejabat-pejabat tinggi negara itu mempunyai impunitas, mempunyai kekebalan yang artinya kekebalan hukum atau kekebalan apapun itu, atau mungkin keringanan hukum dibanding rakyat biasa seperti itu. Dan ini berita ini terus bermunculan di platform media sosial. Banyak sekali media-media yang terkenal sudah memberitakan ini. Banyak yang kecewa dengan hukum Indonesia, banyak yang segala macam itulah pokoknya. Dan ini juga salah satunya ini bisa merusak persatuan bangsa, karena sudah tidak percaya sama pemerintah yang tidak adil dalam mengambil keputusannya gitu. Dan bagaimana caranya? Mungkin caranya kita lebih baik menyikapi, maksudnya kayak nggak tahu ya, kita nggak tahu nih kedepannya gimana setelah banyak pemberitaan ini. Mungkin nggak tahu vonisnya nggak tahu lagi bisa diubah ataupun. Tapi salah satunya kita harus menyikapi dengan bijak dulu, jangan sampai kita berpecah belah Indonesia kayak gitu. Kita harus tahu bagaimana, mungkin emang banyak berita yang dia bilang pelakunya nggak sengaja, itu bener apa nggak kita belum tahu. Kita dengan bijak aja dulu. Kita maksudnya dalam hati marah, kesal boleh, tapi kita jangan sampai merusak Indonesia gitu. Jangan sampai kita persatu. Jadi kita mungkin bisa saja ya, karena yang menyiram air keras itu dari oknum polisi, bisa saja kita membaca itu kita jadi benci sama polisi, bisa aja kayak gitu. Jadi kita tidak suka sama aparat negara segala macam, kita bisa saja begitu gara-gara kita membaca itu doang. Jadi bagaimana caranya kita agar menjaga persatuan Indonesia? Kita harus bijak dalam memikir, bijak dalam bukan mengambil keputusan, lebih ke bijak cara berpikir sih sebenarnya. Ya kalau misalnya kita tiba-tiba langsung mengambil argumen, oh berarti polisi selama ini begini loh, banyak di belakangnya kayak gini, udah sering nilang, kadang nilangnya bisa disogok atau segala macam, kan makin jelek image-nya. Bisa saja begitu. Jadi kita nggak percaya polisi, jadi kita benci polisi, itu bisa saja terjadi kayak gitu. Itu merusak persatuan Indonesia, karena polisi sebagaimanapun dia banyak membantu dalam Indonesia dan mengayomi masyarakat. Mungkin emang banyak yang dibenci kayak gitu, tapi juga ada sih plus minusnya, namanya juga ya aparat gitu. Ada yang kadang dia membantu, ada segala macam gitu. Yang ketiga itu juga yang menjadi tantangan dan mengganggu persatuan Indonesia adalah narkoba. Dia bisa merusak generasi muda Indonesia. Dan di Indonesia sendiri masih banyak narkoba yang masuk ke Indonesia melalui jalur ekspor impor laut atau mungkin darat segala macam, itu masih banyak terjadi. Dan masih banyak anak muda yang memakai itu melalui black market segala macam kayak gitu. Dan itu sangat
itu sangat mengganggu keutuhan persatuan Indonesia melalui narkoba, karena narkoba sendiri itu adalah mempunyai sifat ketergantungan, ada adiktif atau segala macam itu, yang bisa kita kalau misalnya tidak memakai itu, kita bisa terus menerus badan kita sakit kalau kita tidak mengonsumsi itu terus, atau kita bisa merasa gila tidak mengonsumsi obat tersebut, dan itu bakal merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia yang mungkin bisa saja di masa depan bisa membuat perubahan Indonesia. Tidak ada yang tahu kayak gitu. Itu salah satunya. Dan bagaimana caranya agar kita bisa meminimalisir narkoba, itu saya pribadi juga belum tahu, karena sejauh ini sudah ada ditegakkan lembaga BNN, Badan Narkoba dan Narkotika segala macam, dan itu kan yang memberantas narkoba dan narkotika di Indonesia. Tetapi tetap aja banyak seludupan atau black market barang tersebut kayak gitu. Mungkin bisa saja ada aparat atau aparat negara ya yang berjaga di perbatasan negara gitu. Bisa saja dia menerima suap berpuluh-puluh juta atau beratus juta demi bisa meloloskan barang itu masuk. Bisa saja terjadi, tapi balik lagi ke diri kita sendiri. Kita harus bijak menyikapi segala macam itu yang dapat merusak persatuan Indonesia, seperti itu. Menurut saya pribadi juga narkoba mungkin, dan ada satu kasus kan di Indonesia, penyeludupan narkoba ditembak mati. Itu sebenarnya bagus menurut saya, solusi yang bagus. Cuma karena kita mempunyai peri kemanusiaan, mungkin untuk sebagian masyarakat Indonesia ya, untuk sebagian sebagian oknum-oknum yang terlibat, maksudnya yang kayak pengadilan segala macam, itu pasti mempunyai rasa kasihan. Karena manusia itu berhak untuk hidup walaupun dia sudah salah, tapi emang apa yang dia lakuin tuh salah, seperti itu. Dan untuk supaya tidak dia melakukan lagi, solusinya adalah bunuh diri. Itu sebenarnya bagus agar meng-cut semuanya kayak gitu loh. Ibaratnya bandar-bandarnya di-cut kayak gitu, supaya tidak menjelulupkan lagi. Cuma kadang mungkin ada rasa kemanusiaannya yang akhirnya tidak jadi untuk dihukum bunuh diri segala macam, hukum mati gitu, maaf, seperti itu ya. Sudah sih gitu aja. Itu tadi penjelasan singkat tentang apa tantangan dan perubahan di masa sekarang yang mengancam wilayah dan persatuan Indonesia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.